semua, welcome back to my channel. Aku Rin Stefani. Di video kali ini aku bakal review parfum yang brand ini tuh udah FYP di e-commerce manapun. Yaps, ini dia Narcisse Perfume. Aku ada dua varian. Yang pertama itu Graceful Day, dan yang kedua itu dia Narcisse California. Ini itu yang best seller ya. Kalau yang ini tuh dia varian terbaru, jadi kita bakal review sama-sama gimana pendapat aku mengenai dua parfum ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Semoga channel aku semakin berkembang dan memberikan informasi yang baik buat kalian. Tanpa berlama-lama, let's move on to the review. Sebelumnya aku beli ini tuh di live shoppingnya Mami Louise Scarlett yang di TikTok, kalau kalian tahu. Karena dia jual produk itu murah-murah banget, jauh lebih murah dibanding official shopnya, tapi tetap bener-bener yang asli ya. Jadi ini dua harganya 99.000. Dan kalau aslinya itu sebenarnya harganya ini tuh kurang lebih 125.000 di e-commerce. Kalau yang ini tuh 140.000 di e-commerce. Jadi bener-bener best deal banget. Kalau misalnya kalian punya TikTok, kalian bisa langsung ke live-nya Mami Louise Scarlett aja, karena dia murah-murah banget, jual semua jenis skincare, parfum, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian gak ada TikTok, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box, itu langsung menuju ke e-commerce official shop ya. Pertama mau bahas packagingnya dulu. Untuk yang Graceful Day ini tuh dia kaca ya mereka. Jadi menurut aku lumayan bagus dengan harga 50.000 dan isinya 50 ml. Ini tuh udah EDP. Terus yang Graceful Day ini tuh jusnya warna kuning, tapi aku udah tes di baju, dia tuh nggak nimbulin warna, jadi aman kalau misalnya kita pakai di baju. Dan untuk tutupnya sendiri ya standar kaca biasa aja. Apalah yang bisa kita harapkan dari parfum yang harganya 50 ribuan kan. Cuma disayangkan dia itu nggak bisa diputar gitu loh semprotannya, dia tembaga yang dipenyok gitu. Jadi aku kebetulan dapat yang batchnya mungkin kurang bagus, jadi mistnya itu kayak nggak nyampe, dan dia pendek banget, mistnya itu pendek banget. Jadi kalau misalnya kita semprot harus jarak segini, harus jaraknya tuh pendek supaya dia nggak bengkok gitu loh. Menurut aku ini kurang bagus. Mungkin aku dapat batchnya, tapi aku nggak tahu kalau misalnya kalian punya yang Narcisse yang Graceful Day apakah sama seperti aku problem di mistnya. Karena kalau misalnya kita pakai dengan jarak yang jauh, dia itu nggak nyampe ke kulit, dia langsung turun ke bawah gitu. Jadi harus dekat banget dan kayak effort banget gitu loh untuk dipakai parfumnya. Terus untuk yang California botolnya ini tuh lumayan lebih oke sih menurut aku. Cuman kalau yang botol ini tuh dia lebih ke unisex ya modelnya. Kalau yang ini kan kayak cewek banget ya. Sedangkan ini dia ke unisex gitu, dan ini menyerupai botol Elfong. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Terus ini dia tutupnya plastik, dan ini mistnya lumayan jauh, nggak sedekat si Graceful tadi, dan ini lumayan enak mistnya. Ini kita udah review packagingnya, sekarang review aromanya. Pertama aku mau review yang Graceful Day dulu. Di kotaknya itu dia ada notes-nya di sini, aku bacain. Top note-nya itu ada red fruits dan jasmine. Aku nggak tahu red fruits ini apa, karena red fruits ini kan banyak, ada yang berries, ada yang apple, ada yang macam-macam, ada delima. Jadi aku nggak tahu red fruits-nya ini di mana. Terus middle notes-nya itu tuberose, vanilla, base note-nya vetiver dan tonka beans. Menurut aku aromanya itu white floral yang sweet. Sweetnya itu udah pasti dari vanilla dan tonka beans. Kalau vetiver itu lebih ke aroma yang bikin dia lebih fresh, dan emang kerasa vetivernya dan kerasa tonka beans dan white floral. Menurut aku ini wanginya lumayan enak. Mirip-mirip sama aroma-aroma parfum cewek-cewek kebanyakan. Jadi menurut aku Graceful Day Narcisse ini tuh adalah parfum yang bisa dipakai semua orang dan bisa diterima semua orang, karena dia itu bukan wangi yang terlalu bunga, bukan wangi yang terlalu kayu-kayuan juga. Dia tuh balance gitu wanginya antara bunga, sweet, sama kayu-kayuan. Jadi menurut aku ini enak, creamy juga, bisa diterima deh sama semua cewek-cewek. Tapi sayangnya ini parfumnya menurut aku sedikit dewasa. Jadi kalau misalnya kalian yang umurnya di bawah 20 tahun atau kalau masih sekolah, kayaknya nggak cocok pakai ini, karena pasti wanginya ketuaan buat kalian yang masih remaja. Terus banyak yang bilang parfum ini tuh kayak Victoria Bombshell, tapi menurut aku enggak, karena Victoria Bombshell itu wanginya lebih sparkling, lebih bright.
tapi mungkin ada kesamaan aroma antara jasmine, tuberose sama red fruits-nya. Tapi kalau menurut aku sama percis wanginya enggak. Cuman ya memang wanginya ini bisa diterima untuk banyak orang karena emang wanginya mass pleasing itu, seringan itu untuk dicium gitu. Next ini Narcis California. Menurut aku pertama kali aku cium ini itu parfumnya DNA-nya itu menyerupai Black Opium YSL, tapi dia yang tipe floral shock. YSL Black Opium itu ada banyak jenisnya ya, dan menurut aku yang ini tuh paling percis sama aroma floral shock. Nanti fotonya aku kasih di sini deh. Dan dari tipe-tipe notes-nya juga itu tuh hampir sama gitu. Dan menurut aku packagingnya lumayan oke, walaupun dia ini kertas ya, tapi dia bentuk tabung gini, jadi bisa dibikin tempat brush atau tempat apalah gitu, lumayan bisa dipakai kembali. Terus kita baca notes-nya dulu. Top notes-nya pear, pink pepper, orange blossom. Middle notes-nya itu coffee, jasmine, bitter almond, licorin. Base notes-nya itu vanilla, patchouli, cheddar, cashmere wood. Jadi kalau misalnya kalian penyuka tipe Black Opium, mungkin kalian bakal suka sama si Narcis California. Cuman buat aku tuh bukan penikmat Black Opium dari segala jenis. Aku pernah cium yang original, aku pernah cium yang floral shock, makanya aku tahu ini wanginya DNA-nya menyerupai yang Black Opium floral shock. Pertama kali dicium pastinya orange blossom-nya kerasa banget dengan aroma yang pahit kayak bitter almond gitu. Setelah itu disusul baru aroma coffee, terus ada aroma woody-nya juga, ada manisnya dari vanilla. Jasmine-nya menurut aku sedikit banget di sini, hanya untuk menambah manis dan seger aja, dan juga pear-nya juga hanya untuk menambah kesegaran sedikit. Jadi bagi kalian yang penikmat Black Opium, terutama yang floral shock, mungkin kalian bisa suka sama si California ini. But ini bukan my cup of tea, jadi aku kurang cocok sama ini. Bisa dipakai, tapi nggak sesuka itu. Dan memang dari series Black Opium, aku lebih suka yang floral shock dibanding yang originalnya sendiri. Karena menurut aku lebih masuk ke hidung aku sih yang floral shock. Jadi ini tuh aku bisa terima, tapi nggak bisa aku pakai setiap hari. Bisanya ini dipakai di malam hari aja. Sekarang performance-nya, menurut aku performance-nya dari segi silage dan projection yang pastinya lebih kenceng sih Narcis California ini, karena wanginya itu langsung straightforward banget ke hidung orang kalau misalnya ketika pertama kali disemprot. Dan ini tuh karena wanginya lebih kalem, lebih white floral yang sweet, kalem, manis, creamy gitu, jadi dia kurang terlalu nonjok di hidung. Tapi menurut aku di kulit aku ketahanan longevity-nya itu lebih oke sih Graceful Day. Entah kenapa, padahal wanginya lebih strong yang pastinya California dong ya. Tapi ketika pakai di kulit aku, Graceful Day itu lebih lama tahannya, sekitar 3-4 jam masih bisa kecium walaupun sedikit. Sedangkan ini tuh hilang 1 jam, 2 jam aja udah hilang di kulit aku. Tapi kalau di baju bisa 6-8 jam. Dia nggak tahan 1 harian sih. Kalau misalnya harus memilih antara Graceful Day sama California, aku bakal milih Graceful Day karena memang tipe wangi aku tuh seperti tipe Graceful Day yang floral, white floral, yang sedikit sweet dan ada woody-nya dikit gitu. Aku nggak terlalu suka wangi-wangi yang coffee cashmere gitu kayak si California Black Opium dan sejenisnya. So, itu dia menurut aku review aku tentang Narcis yang 2 ini. Next video aku bakal review tipe varian yang lain. Mudah-mudahan semoga bisa. Semoga membantu review aku buat kalian yang pengen tahu tentang si perfume 2 ini. Thank you so much sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan di subscribe, and I'll see you on my next video. Bye guys!